Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru, serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Matius 6, ayat 19 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah harta yang berguna untuk kehidupan yang sejati. Siapa di antara kita yang tidak mau hidup berkecukupan? Bisa memenuhi segala kebutuhan hidup. Misalnya bisa makan dengan baik setiap hari, bisa membayar uang sekolah anak, bisa membeli barang-barang keperluan rumah tangga, HP, TV, motor, bahkan mobil, bisa membeli tanah dan membangun rumah, dan ada banyak hal yang kita dapatkan. Semua kita tentu menginginkan hal itu. Pada masa kini, simpanan harta tidak lagi hanya berwujud uang dan logam mulia, tetapi juga benda-benda berharga lainnya. Kehidupan modern telah membuat aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, benda seni, aneka koleksi sesuai hobi, dan juga surat-surat berharga menjadi harta kekayaan yang luar biasa bila diuangkan. Biasanya jika seseorang memiliki uang, maka kedudukan, jabatan, dan kekuasaan seringkali beriring sejalan. Tidak heran apabila korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat erat kaitannya dengan keserakahan akan harta. Bahkan, Paulus menyebut akar kejahatan adalah cinta akan uang. Dan bahkan sekarang tidak jarang seseorang dihargai karena hidupnya berkecukupan ataupun berkelimpahan harta. Hal seperti ini bisa terjadi karena manusia dan pekerjaan dinilai karena harta yang ia miliki. Dan hal itu kadang membuat manusia lupa mencari dan mengumpulkan harta yang membuat kita hidup di dalam kekekalan. Kita hanya sibuk mencari harta duniawi. Kita sering lupa mencari harta surgawi. Dalam firman ini, Tuhan mengingatkan kita untuk tidak tergila-gila mengumpulkan harta di bumi ini. Karena harta di bumi itu bisa dimakan oleh ngengat dan karat, dan sifatnya tidak kekal. Harta kita di bumi ini juga diincar
oleh orang-orang jahat, pencuri dan perampok. Dan kadang itu mendatangkan celaka untuk kita sendiri. Namun jangan disalahartikan bahwa Tuhan melarang kita untuk mengumpulkan harta duniawi. Karena Tuhan malah mengajarkan kita untuk bekerja keras dengan rajin dan jujur agar kita dapat makan. Yang Tuhan mau adalah kita mencari berkat dengan cara yang benar dan tidak boleh mendewakan harta kita sehingga jangan menjadi serakah. Mencukupkan diri dengan berkat yang berasal dari Tuhan dan senantiasa berbuat baik dan berbuat kasih serta hidup berkenan kepada Tuhan agar kita pun mengumpulkan harta di surga. Dalam semuanya itu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harta surgawi yang tidak dapat dinominalkan jumlahnya. Jika harta duniawi dapat rusak, dicuri, dan hilang, maka harta surgawi sifatnya abadi. Baik harta duniawi maupun surgawi, keduanya memiliki kesamaan, yaitu bertolak pada hati manusia. Meski hidup di dunia membutuhkan uang, namun kebutuhan hidup sama sekali berbeda dengan mengumpulkan harta. Penata layanan harta diperlukan agar kita dapat mengumpulkan harta di surga dan bukan harta duniawi. Sebab mata adalah pelita tubuh yang berkaitan dengan cara pandang seseorang atas harta. Ambisi hati untuk mengumpulkan harta hanya di dunia ini merupakan cara pandang yang salah dan menyesatkan. Tuhan Yesus dengan tegas memperlawankan penggunaan harta yang diabdikan kepada Tuhan dengan mamon atau dewa uang yang adalah simbol keserakahan akan harta kekayaan yang tanpa batas. Harta duniawi itu fana, sedangkan harta surgawi itu kekal selamanya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.